Ini Pak dosen tanya, kok tidak mumet? Itu rumus pertamanya, tidak boleh mikir utang. Atau kedua, berpikir tentang materi. Materi itu gravitasi jiwa. Seperti wong nak ngurusi dunia, nak wayahe jak ibadah abot, gampangnya ngono. Terus yang intinya itu hati dipenuhi zikir dalam hitungan detik. Ya, kalau kelebon jeda, kemasukan gagasan yang bersifat materi, walau selembut akal. Kenapa akal kok materi? Ya nanti berpikir tentang rekapitulasi waktu, volume, itu. Maka kalau bilang cinta jangan pendekatannya akal, tapi hati. Gitu. Kalau akal nanti kalkulasi, cinta bisa kategorinya karena kau begitu, aku begini. Tapi cinta itu walaupun kau begitu, aku tetap begini kepadamu. Dirumuskan dalam status cinta itu bukan karena, tetapi walaupun. Termasuk cinta itu bukan adalah itu definisi. Ya, gagal semua orang mendefinisikan cinta. Tapi cinta itu hanyalah, itu dirasakan. Apakah kamu menjadi wanita itu kehendakmu? Bukan. Kamu jadi pria apa ya kehendakmu? Kok lahir di Ponorogo? Bukan kehendakmu. Nah itu, kita hanya menyerah atas kehendak. Syekh Rumi sampai menggambarkan ada burung dua ditumpuk, sayapnya ditaleni, ya, supaya asumsinya wakiku terbangnya kuat. Padahal kenyataannya tidak mungkin bisa terbang. Yang mungkin apa? Yang mungkin burung yang satu dimatikan, dicentake ke burung yang hidup, baru mungkin terbang. Pertanyaannya, yang berhak hidup itu keinginanmu apa keinginannya Gusti Allah? Ya betapa hebatnya pasrah itu. Karena apa? Di balik pasrah akan lahir keajaiban. Nah ini saya akan berkidung menyangkut ulang tahun ini yang ke-19. Tentu mengalami perjalanan panjang dan pembinanya juga mungkin sudah berganti-ganti, juga termasuk pengurusnya, tetapi kegiatannya abadi, continue. Syair ini akan menggambarkan kedekatan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nangisnya Iin Parlina dalam Rindu Rasulnya Bimbo itu kan nyeri. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi, berabad jarak 1444 tahun yang lalu darimu ya Rasul. Ini ndah neong enak cara Ponorogo, ndah neong. Serasa di kau di sini. Maka ada syair ahlan wa sahlan bin Nabi. Sugeng rawuh kanjeng Nabi teng IAIN Ponorogo. Sehingga kalau saya ngaji bukan ideal yang ditunggu, bukan. Saya hanya matur nuwun kepada panitia atas kehadiran Rasulullah di IAIN IAIN Ponorogo yang selayaknya datang, karena majelis ini kalau Rasulullah nggak mulai nggak ada. Bagi saya kerudung itu bukan mode, bukan aksesori, tetapi mahkota yang dikenakan Rasulullah pada dirimu. Mula mbak-mbak enak nganggo kudung, ngelebokke kerudung, apa kehilangan waktu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Demeke penitine ponoto malang ujunge mbek selawat gitu ya. Nah, qiraat tadi nafasnya siapa? Ya Rasulullah masuk ke nafasnya qori gitu kan. Nah, ini khadroh di belakang saya ini alat untuk menghadirkan. Soalnya an-nabi ya hadirin gitu. I'lamu ilmal yakin anna rabbal alamin. Ora timo farodo af'al tafdil afrodus sholawatu alaih.
ngisore sama An-Nabi Yaman Khador, An-Nabi Khairul Bashar Mandana Lahul Qamar wa Nazal Salam. Maka maulid ini itu hukumnya tidak sekedar sunnah. Nah nonggone tiba walau amil nakulla yaumin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Mula tola al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina. Jadi wong nak ranggelem solawat ora doyan solawat, mau memetik bunga dalam taman tetapi tak pernah menegur sapa dengan tukang kebunnya. Nak Syahrumi rada galak, nak wong kok ora doyan solawat, bukan dia yang ndak doyan, itu tanda Rasulullah tidak sudi kepada dirinya. Terus gila nih tuh kuwi aja ora usah. Nah itu tandanya. Mula wong abet ngibadah barang bukan kamu yang megah, itu tanda Allah tak sudi. Ora usah pinggir gitu. Nah ini syair saya usung ke Indonesiaan. Muslim terbesar dunia ya negaramu ini. Tur damai antara ormas-ormas itu. Soalnya wong Indonesia ki piye ya, ngopeni apik urung komplit. Ya lha apa ngopeni elek? Termasuk do paten-patenan barang ki do wegah, soalnya ora dipateni wae suwe-suwe ya mati dhewe. Mula pidato barang ki aja terlalu akeh-akeh. Ya pidato itu bisa dimasukkan ke dendang kidung itu. Maka di sini tembang-tembang itu banyak karena apa? Ada proses dakwah model infiltrasi, penyusupan, nasihat dimasukkan ke hidung. Tapi kalau Indonesia terlalu pidato semua berisik. Di YouTube itu keras-kerasan itu. Saudara-saudara, ngono kae ngantian. Ngono ki nek Syahrumi kowe kok ngomong kok nganti kaya ngono apa Gusti Allah budek apa piye. Ngono to. Ya halus tapi kualitatif ngono apa piye ngono ya sing artine. Ya. Yuk jenengan sing selawat ya. Biasanya kan saya kesini kan wal habibul ladzi kan ngono. Lagi aku oleh-oleh kok Kebumen ya kuwi syaire Burda tetapi rodok sendu. Wal habibul ladzi. Terus nah, Maulayasa ya Rabbi bil Mustafa ya Arhamar Rahimin. Kalau Anda mengucapkan sholawat itu rumusnya ju'ilal lisanu alal fuadi dalilan. Kowe kok muni sholawat itu tanda di palung jiwamu ada percikan Nur Muhammad. Ya no. Yuk arjene rada gawe deng 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 deng. Enggak ditambahi lagu kebangsaan ya semono ya. Aja terlalu kaku sak karepmu untuk mencet wong-wong ya ora paham ya. Rasulullah, walau kau telah suwargi namun di Ponorogo atau di Indonesia kau terasa dekat di hati. Dirinci secara data, Muslim terbanyak dunia yang ziarah ke Mekah Madinah
terbanyak dunia. Dan doa saya khusus yang bersimpuh di sini, ya Allah, dalam seumur hidupmu walau sekali kau diberikan izin bisa ke tanah suci, penghafal Quran, hafidh-hafidhah terbanyak dunia di negerimu, yang meneliti Mbah Hasyim Muzadi, dan di mana-mana sholawat menggema, sampai Syekh Hisham Kabbani dari Amerika sering ke Indonesia bilang, ada dua tempat di dunia yang saya suka. Pertama Mekah Madinah karena Rasulullah di sana. Yang kedua Indonesia. Kenapa? Kata beliau, di gunung, di lembah, di bibir-bibir pantai, di sana aja majelis pengajian dan pasti sholawat digemakan. Aku menggambarkan Indonesia seperti cahaya bintang gemintang yang mengitari rembulan purnama. In masani yadurru fa anta roki. Kalau hati pas kesel atau hidup ada ujian, begitu mengenangmu ya Rasulullah. Nak cara Ponorogo sak rekoso-rekosone urip kula, jebul ora ana sak kuku irenge dibanding deritamu ya Nabi. Serasa engkau menemani langkah-langkah kami. Ya tari sufi gantian monggo. Yang jawab anu lho, hadirin hadirat ya. Huwa habibul Maula.                                                                                                 Ya Rasulullah
Terbuka, yuk Indonesia tanah air beta pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu negerimu tak pernah menjajah. Kesenangan Gusmus, lihat di YouTube nyanyi ini sambil berurai air mata. Yang berikut kesenangannya Mbak Maimun. Yuk, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot. Kalau punya tamu di rumah pasti diajak nyanyi. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau 17.000 pulau. Siapa tahu alumni sini nanti bisa di Papua, bisa di Kalimantan, Madura, Sumatera. Ku tanah airku, tambah semangat. Ya lalwatan, ya lalwatan, ya vokalnya bareng. Terakhir menghormati Mbah Kayubi. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami berjuang di bawah bendera NU. Tokoh Banser yang dimakan yang asli sini. Demi agama ku rela berkorban. Yo yo maju, ayo maju, ayo terus maju. Singkirkan dia kikis wahabis mereka. Musuh ada wahai barisan Ansor Serbaguna, di mana kau berada? Di sini. Geludak NKRI
perlu ada informasi kenapa orang-orang kutub sebelah kok mulai membeli tanah di negerimu, karena ada indikasi perang dunia ketiga dan dunia sana dikotori oleh zat kimia yang sudah tidak sehat bagi manusia, bagi tumbuhan. Dan Indonesia di dalam zona Katulistiwa itu ada proses penetralisir atas zat kimia yang berkembang. Dan Indonesia kenapa G7 diletakkan di sini? Karena paru-paru terakhir dunia ini negerimu. Iki ana wit-witan kayak ngene iki. Paru-paru terakhir. Ya, mula dana Go Green dunia disampaikan ke kita. Kenapa? Masih ada yang setia menanam, bertani. Dan itu tani itu singkatannya tiang agung negari. Walau dimainkan oleh pasar harga tak bejaji, tapi tani tetap menanam. Dan bagi mereka yang makan tanpa menanam, bacalah Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Maknanya uang terlalu lemah di atas altar cinta petani yang tertunai mengantarkan ke bibirmu yang dumbli. Ngono. Mula wong kota iki nek ora ngajeni wong desa sing setor nok pasar pada dini hari. Itu seandainya wong gelem embargo, kota kelaparan. Dunia tidak berani embargo Indonesia. Kenapa? Karena Schumacher ekonom dunia bilang sulit mengembargo Indonesia. Karena apa? Rakyat kecil punya dongo Allahumma ubat-ubet. Apa? Ubet wonge ngilmu serabutan bareng iso. Ngono. Indonesia iki. Mula wingi Pak Jokowi ngumumke 2004 ada krisis ekonomi, ada yang bilang peneliti, kalau orang barat di PHK bertahan 3 bulan, tapi kalau orang Indonesia ada PHK bertahan 3 tahun. Jadi awakmu iki ketoke anu lugu ning tahan banting sejarah. Mula ana arkeologi benda, saya bukan Borobudur atau Prambanan, yang unik adalah langsung orangnya tahan banting sejarah. Londo 350 tahun ki ya ditinggal dhek ya uton. Mula Pak Agus Sunyoto muni karo Londo, wong tamu kok kesuwen ngono. 350 tahun. Ya. Dan ini saya tak break dulu sebentar dan saya ingin dengar atau puisi atau komen dari Anda selaku peserta ini, tolong dipandu supaya tidak terlalu monolog. Jadi ono ulasan-ulasan yang melatih kita untuk bisa bersuara. Syukur ono sing maca puisi lah kuwi. Ketuane dhewe wis sambutan mau. Wes, saya coba mahasiswa, saya ingin, aku tak udin mbek ngerokok sih. Ada yang komen tentang UGI ini. Tolong dibantu. Atau yang baca puisi, saya tunggu. Ini untuk ekspresi ulang tahun ke-19. Atau diantara yang ada ini, silakan dulu. Duk ora ono. Ya. Lah ya kesan dan pesan wong komen kok ora kita. Komen. Silakan kepada seluruh hadirin wal hadirat baik putri maupun putra, berikan pesan kesan untuk UKM UGI Ulinua tentunya di hari ulang tahun yang ke-19 ini. Mungkin dari jemaah putri atau jemaah putra, silakan. Ya kayak salat juga. Lah ya. Oh ndak. Udik-udik tok. Ya saya lanjut ini materi tentang ulang tahun ini.
Jadi dimensi waktu yang kita alami ini sebenarnya nak coro tembang iki Jawa ngarani mak celeret. Anda kuliah ini sebentar mak celeret dulu. Saya tanya Devi tadi, semester piro no? 7 loh. Aku ya terus ndodok paling tidak 8 semester selesai kan. Wis skripsi ya gitu. Jadi wong itu kudu responnya kudu anu tajam melihat dimensi waktu. Kalau orang mengintimi waktu itu tanda dekat dengan Tuhan. Nek wong ora intim mbek waktu karena Allah menyatakan anak adhar, akulah sang waktu. Jadi kalau disiplin mengintimi waktu tanda ada kedekatan dengan Gusti Allah. Nek ora adoh ngono lemot. Lah lemot ki nak cara Semarang jenenge lolek-lolok. Lah lolek-lolok ki bahasa Inggrisnya this is man of pekok. Jadi pandangannya sayu, membeku dan nampak palsu, tidak setajam mata elang gitu melihat objek itu. Elang itu kan menggairahkan, sukanya dicadas, mempertajam kuku, sayap yang megah, dia matanya memandang gelombang laut, dalam hitungan detik kecipak ikan di atas gelombang ia tangkap sambil terbang. Itu peristiwa itu saya tulis puisi seperti itu. Nah, lah nek rok TV ke terbang sambil njabut kacang. Garuda kuwi. Dadi wong kudu objek semene akae alam semesta mosok tidak memikat dirimu. Ngono. Matahari terbit masa ndak memikat. Oh, ngono ki nek kanggone aku ganti malam gelap, jebul lintang kelip-kelip ada rembulan. Oh, tak tulis puisi, wahai rembulan. Walau tanganku tak mampu menjangkaumu, tetapi temaram cahayamu menerangi gulita malam jiwaku. Wahai matahari, walau tanganku tak mampu menjangkaumu, tetapi panas api cintamu menghangatkan sedalam kalbuku. Wahai Rasulullah, ngono tembuse Pak. Walau aku tak pernah berjabat tangan dengan dirimu, melalui guruku di kampungku, hatiku melintasi ruang dan waktu. Ingin rasanya aku berterima kasih untuk berjabat tangan dengan tangan sucimu, namun hanya tangan guruku inilah yang menjadi penyeka rinduku. Dilarang iki puisi. Ngono. Apa meneh aku weruh tukang dodol mie godhog kuwi to. Jam 2 ra ana wong tuku, udara dingin, sepi gitu. Jebul dek tak ndeki menyalakan itu areng hitam itu, diperciki api gitu terus dikipasi. Mengangah. Terus tak tulis puisi, seperti api bisa mengubah hitamnya arang menjadi bara. Bukankah malam ini ada seperti api cinta bisa mengubah hitamnya hatimu menjadi gelora. Jadi delok wong mie godhog iso dadi puisi ngono lho. Dadi sembarangan ki nak kok petik iki iso jak omong kok. Ngono lho. Dadi aja sampe lola. Sembarangan dadi buah lah katakan gitu. Nah, seperti itu. Ulasan-ulasan yang saya pesankan kepada Ugi ini ya, kesempatan emas untuk menggojlok mengasah dirimu. Semesta ini kan nak cara wong Jawa ngarani ungkal. Lah Anda pedang dalam genggaman Tuhan. Ketajaman visimu diasah oleh goresan-goresan itu. Mula wong kok orang gelem rekoso, orang gelem prihatin, mustahil akan mencapai ketajaman akal dan hatimu. Gitu. Mula dadi wong aja seneng enak-enak. Fisikmu barang aja kok eman-eman, ditempa. Kuwi engko nak mati ilang. Sing ijek rohmu gitu. Itu Pak Dekan. Jadi Tari Sufi ini peninggalan saya terakhir. Setelah ini saya mau mati. Jadi yang saya wariskan terakhir dalam perjalanan hidup saya ya ini Tari Sufi. Mengusung cinta sebagai puncak agama gitu. Mahabbah itu. Lah mahabbahnya aslinya gabah. Lah aslinya khabah itu kan benih kuwi. Lah tukule dadi mahabbah. Lah terus didadekke jeneng wong Jawa gabah. Kok adike ngono. Yo diselingi kok sida omong ae.
Ki engko nak ra ngono ya lho mburiku gitu. Kita tuh enak ngemil, ambek ngopi, ambek dengarkan melodi. Sebenarnya ini hanya duta bagi melodi hatimu itu musik itu. Mulai disebut Imam Ahmad Al-Ghazali produknya luar biasa, purification. Mulai wong ora tau dengerke musik itu ana cirine, raine rapate ajar. Dadi raine ketok nglumpuk ngono lho. Kuwi nak cara kene apa rai apa? Besengut ya iso, brengut ya. Pokoknya wajah yang tak ramah lingkungan lah. Kuwi ana pesisir nggonku nak ngarani kuwi rai kemeplak ya iso. Rai kemampleng ya iso, jembotos ya iso. Sing rada ngeri iki rai jemecek. Dadi weruh iki hawane jejeg ya. Lah beda nak aura Kanjeng Nabi itu apa? Tabassam. Apa? Tabassam itu mesem. Jadi wong do dicinta mek Kanjeng Nabi kok ora ini nglumpuk, oh bukan. Itu ada mendung di hatinya. Lu ayo kok malah meneng ae iki lho. Padang bulan apa ndak enak kamu? Alamnya indah, cemilan nono. Apakah ini bukan pesta jiwa? Aku ini rembulan purnama, pantulan mentari. Kalau mata hatimu silau memandang Tuhan, pandanglah aku supaya mata hatimu tak silau. Sebagai uswatun, nah gitu. Syukur-syukur bisa komen. Kiai Budi
sehat. Kedua, memang untuk berpikir. Allah. Nah, ini ada selingan kado cinta bagi penari kecil. Siapa sini? Siapa? Rahmat sini. Sini, Mat. Dari mana? Oh, anu toh, Mati Gondo ya. Sini. Anu, jauh tenor kecil mana tadi? Bawa sini. Salim Pak dosen, besok kamu jadi dosen nanti ya. Ini kemarin memukau orang Bali, saya ajak ulang tahun apa jenis peringatan 20 tahun bom Bali. Ini tepuk tangan ini untuk Rahmat. Terus tenor kecil ya supaya dipakai untuk teman-temanmu. Rasanya di Bali di mana? Kamu lihat orang-orang telanjang di pantai itu. Saya hanya diminta membaca puisi 5 menit ya, di Bali itu. Tapi setelah itu orang-orang asing meminta tari sufi muter terus karena disoting mereka. Ya ini tepat karena yang diusung tari sufi itu cinta, universe, bukan bancinde banciladan, cinta. Gini rumusnya nak iso kok catet ya. Syekh Rumi menyadur hadits qudsi. Allah dawuh begini, hei anak Adam, aku di bumi dikenal melalui cinta. Dan cinta itu berbagi pada setiap hati. Dan keindahannya di bumi, wujudnya adalah seni. Jadi kalau orang tidak memandang seni, hidup itu hanya mandek pada dataran fungsi. Satu misal apa lagi? Isini snack apa ini? Jeruk, mungkin orang memandang ini enak ya, iya itu namanya fungsi. Tapi apakah ada orang yang memandang bentuk jeruk ini sebagai arch, sebagai seni? Terus apa nih? Kok jeruk tok panganane? Ayo jeruk ya, atau yang lain ini pohon-pohon ini dikira hanya oksigen fungsi, enggak, seni, arch. This is of art, semesta digelar. Mula aku nak ana wong raine nglumpuk ngono kae, kowe diurugi nikmat kaya ngene kok raimu nglumpuk iku napa? Ngono, jebul ana sing patah hati. Padahal dicit tinggal pacar itu sajane ya meh diganti sing luwih apik, mung bawa itu salah sangka. Ngono. Dikira menganiaya gitu ya. Terus apa sing gaene ngedus iso no sawah, banser. Heru, mana Heru, suruh sini. Ini tari sufi kawaan, jadi petani. Ya. Mohon ke sini. Terus belong mana? Cepat sih deh, ke sini deh.
Ini baru mengambil tenor yang kecil. Belong. Ini Magetan punya, yang dulu saya melatih di MTS Lembean. Jadi saya tuh kalau melatih 1 orang ya tak latih, 2 orang tak latih. Rombongan pernah di Jambi itu 2000 orang minta dilatih. Nah ini Pak dosen, tolong ini tenor diserahkan mewakili saya. Coba Mas bahas ini, soalnya ukurannya biar tahu. Devi kesini. Ya ini 3 orang. Ini untuk Devi. Devi ini pengembang tari supi di kampungnya ya, terus di Mantakeran. Nah itu. Ini Heru kesini Len, biar sambil berdiri Pak, biar dia ke situ. Devi dulu. Nah ini mahasiswa sini ya. Ya oke, berikut Heru dulu. Nah ini gaweane ngedos, golek welut. Ini hadiah untuk ya. Terus sike merah ambil sendiri ya, ndak usah dianu. Belong ke sini. Yang tenor kecil mana? Ini ada 2 Rahmat, enggak untuk Madi Gondo ya. Ini 2 tenor ini. Berdiri deh. Iya, menghadap sana, dipoto sana. Nah. Nyenengke. Itu sike merah itu tolong dibagikan semuanya aja, satu-satu ambil. Oh ya ini Rahmat, itu sike merah bawa turun, itu dibagikan semua penari sufi. Kalau nari sekarang harus pakai sike, karena itu simbol patok kuburan wis tak sunggi. Nak putih kain kafan telah aku kenakan. Kok simbolnya kematian? Iya, matilah kamu sebelum mati. Kok ada 2 kata mati? Iya kata Serumi. Cuman yang dimatikan irodi, kematian ego. Kalau ego kau angkat akan bernyanyi. Jari awakmu meriang, lemes, pegel, ngeleh, engko suwe-suwe bensin lan duwe ngono itu. Jadi wong alasan suwe-suwe, kaki yang alasan. Ya. Coba bawa turun semua biar dibagi di sana. Bawa pulang wis pokoke aja ana sing turah. Dipakai menurut ukuran kepalanya. Ini juga datang dari pondok PP Teki Nurul Irodatul. Nah ini juga dari calon hafizah ini. Siapa yang daftar harus lewat saya. Untuk semuanya aja pokoknya. Saya tunggu ya komen, kesan dan pesan. Sebelumnya saya dikasih klening-klening tak latih membaca puisi. Ini puisi saya hafalkan sejak SMA. Saya pernah membaca buku Alamah Muhammad Iqbal. Dan dari situ percikan semangat itu. Dari Alamah Muhammad Iqbal itu yang mendirikan Pakistan itu dulu. Puisinya luar biasa. Dia diceluk dunia sebagai filosof. Yuk, suka-suka aja kelenang-kelening. Kado untuk ulang tahun ke-19 dari UKM UGI Ulinuha. Yuk, genjring alon-alon, tipis-tipis. Pelan. Atau gini aja. Sallallahu alaihi wasallam.
Yuk bareng-bareng dipandu. Tidak usah tari suwi dulu. Wahai pemuda, di jalan ini tiada tempat berhenti. Sikap lamban berarti mati. Mereka yang bergerak, merekalah yang di depan, dan yang menunggu sejenak jua pasti tergilas. Ini ditulis karena ada arus modernisme yang cepat. Wahai pemuda, maukah kau hidup di zaman baru, menjadi abdi Allah dan tentara Muhammad untuk memancarkan agama ini? Mana boleh. Pelupuk matamu telah berat untuk menyongsong cahaya subuh dengan takbir sholatmu, hingga kau tidur mendekur setiap hari. Tidak tahu bedanya terangnya siang dengan gelapnya malam. Bangkitlah, hembuskan panas nafasmu agar harum segalanya. Jangan hidup bagai ombak yang hanya bernyanyi ketika terhempas di pantai. Jadilah kau air bak, menggubah dunia dengan amalmu. Hai pemuda, singkat ini puisinya Iqbal. Tajamkan matamu setajam mata elang. Tepuk tangan dong. Itu tanda suruh selesai. Tahu-tahu jam 12 ini. Coba komen dong, dipandu sama kamu jadi moderator ini loh. Silakan kepada seluruh hadirin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulila Pansari. Saya alumni UGI Ulinuha, tahun yang mendedikasikan di tahun 2008. Jadi termasuk sudah sepuh ya. Begini, saya hanya ingin mengomentari UKM UGI Ulinuha ya. Begitu luar biasanya
di sini tadi saya begitu sangat damai, sangat sejuk dengan lantunan sholawat yang begitu sangat indah sekali. Mengingat di tahun sebelum tahun 2007, mungkin ini kalau adik-adik UKI sudah tahu sejarah saya. Nyon sewu nggih Abah. Dulu itu saya seorang lady speaker, Pak. Jadi seorang peturing, orang awam yang tidak tahu apa-apa tentang apa itu sholawat, apa itu, ya namanya juga orang awam ya. Di sini ada kakak senior saya yang sangat mengetahui saya sebelum saya seperti sekarang ini, Mas Abbas. Dulu bagaimana nakalnya saya. Sempat pada saat itu ini saya bercerita, pada saat mahalul qiyam, semua orang itu khusyuk dan hanya saya yang protes. Iki ngapain? Iki nyapo? Kok sampai nangis-nangis itu kenapa? Gitu loh. Tapi saya sangat bersyukur ketika saya di IAIN itu tidak salah masuk organisasi. Saya mengabdikan diri di UGI Ulinuha. Lambat laun berjalannya proses, ternyata lantunan sholawat itu begitu sangat indah. Bahkan sampai sekarang pun ketika saya itu di UKM UGI Ulinuha itu ada majelis sholawat, itu nggak tahu kenapa selalu meneteskan air mata. Saya sangat bersyukur sekali. Tepuk tangan buat UKM UGI Ulinuha. Sangat luar biasa. Saya harap ini tetap selalu ada ya di Maulidiyah seperti ini, dan saya harap bisa lebih baik lagi. Dan terima kasih atas kedamaian hati yang diberikan pada hari ini. Memang sungguh sangat luar biasa, mengingat di tahun yang lalu yang saya sebagai seorang yang hanya di jalan, seorang peturing, seorang pembalap dan lain sebagainya yang tidak mengenal apa itu sholawat. Jadi sungguh sangat luar biasa UKM UGI Ulinuha. Mabruk, Alfa Mabruk UKM UGI Ulinuha yang ke-19. Terima kasih kepada Abah Budi yang berkenan hadir di sini. Terima kasih. Sering kesini. Oh iya. Saya juga ini salah satu dedikasi saya kepada UKM Ulinuha, bahwasanya ini memang sering saya sematkan ya, bahwasanya saking saya itu begitu cintanya yang telah mengubah saya, itu saya sematkan nama Ulinuha itu kepada nama anak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca puisi boleh. Oke, baik, terima kasih atas tanggapannya terhadap UKM UGI Ulinuha. Mungkin hadirat yang ada di sini, jamaah putri maupun jamaah putra, bisa memberikan tanggapan atau saran atau mungkin kesan pesan dari para hadirin pada malam hari ini, atau mungkin punya sebuah ide cerita atau puisi bisa disampaikan di sini juga. Silahkan kepada seluruh hadirin. Mungkin bertanya juga boleh kok. Jamaah putra, atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Ya, silahkan. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya melalui sebuah puisi. Puing-puing kerinduan, malam ini ku datang, ku sematkan hatiku dengan penuh kerinduan. Ku dengarkan dendang-dendang lantunan salawat kepada Nabi yang telah tersampaikan melalui Dismaulidiyah UKM UGI Ulinuha yang ke-19 di IAIN Ponorogo. Ku dengarkan, ku lihat malam-malam yang penuh dengan ketenangan. Lalu tak sabar, ku menunggu dengan
rasa yang tak begitu puas untuk diucapkan. Mahalul Qiyam tergambar bagaimanapun gerakan-gerakan yang telah berputar diwakilkan oleh penari-penari yang begitu memesona. Zikirnya terpancar di dalam hati. Lantas Abah Kyai Budi, bagaimana aku membayarkan kerinduanku kepada sang Nabi? Apakah aku cukup duduk dan bersandar di tiang besi, lantas aku teteskan air mata yang tak berarti? Bagaimana seandainya Nabi hadir pada malam hari ini, lantas dosa ini masih terus terlumuri? Mohon pencerahannya Abah Kyai Budi. Sekian, terima kasih atas puisi dari manusia yang penuh noda dan dosa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Kalau dibilang maulid itu satu sisi ya kelahiran Rasulullah, tetapi perlu saya tunjukkan kalau air ini segelas, bukankah ini bagian dari air seluruh samudra? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu ini yang Rasul itu samudra. Jadi bagaimana cara melahirkan percikan yang ada di dalam dirimu? Allah memberikan jalan dua, Aziz, yang kedua Haris. Ini harus dilahirkan, ekspresikan. Aziz itu apa? Kalau saudara susah, larutlah dalam susah mereka. Kalau saudara gembira, ikutlah senang atas kegembiraan saudara. Ini kalau kau anyam, kau telah larut di dalam samudra raya cinta Rasulullah SAW. Itu Mbah Surip pernah maulid ke pondok, seringkali datang. Tanya Aziz itu nak cara gampangnya apa? Ya Budi, bukan nyangking, bukan manggul, bukan nyunggi, tetapi gendong. Gendong itu terkesan dalam kasih sayang gitu ya. Terus dikaranglah, tak gendong, tak gendong. Aku apal wong melu gawe. Where are you going? Kowe menok endi? Oke. My darling. Kenapa kau disebut my darling? Karena kau dan aku itu beda bentuk tapi satu jiwa. Where are you going? Oke. I am walking. What the meaning? I feel tak tanggung. Sangu kurang tak tambeli dosa akeh. Turun rahmat diampuni. Jadi Rasulullah SAW itu orang yang tak tega atas neraka kita dan yang nambeli atas kekurangan kita. Mula aja sumelang. Nabi sampai mengumumkan, aku ini perahu di tengah lautan semesta. Wah, nak dipuisikan. Kalau kau cemas, naiklah perahu. Bagaimana cara naik perahu? Pegang teguhlah agama. Terus dikosidahkan. Wasafinu lin najati idza khifta min tufani kulli adha. Wasafinu lin najati idza khifta min tufani kulli adab fanju fiha la takunu kadha wa'tasim billahi wasta'ini. Bagaimana? Ya Rasul
kenapa kalau sholawat kok akeh nganggo ya nida? Iya. Akhirnya raiso salaman mbek kono padane. Cukup isyarat. Gembor ya ora tutup. Hai. Sana pasti jawabnya piye balas sih? Hai. Jadi Syekh Rumi menyebut kalau kau bersolawat sebenarnya kau berhai-hai dengan Rasulullah. Gitu. Padahal mencium Hajar Aswad nggak bisa, garis coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Nah ini Tari Sufi tolong berbaris ke sini duduknya. Tuh, yang putri depan, yang kakung belakang. Yuk, primongko ke selfie soalnya. Ini akan saya ajak gerak bersama, berhai-hai itu tadi. Cuman ada 3 gerakan. Nah, gerak-gerak itu seperti kamu guru TK melu-melu gitu loh. Aku kena ngaji karo cah TK ya kayak cah cilik gitu. Nggak boleh terlalu intelek gitu, nggak boleh. Ya. Nah, ada kanan kiri terus kedua prok ngawe-ngawe. Ayo masuk ikut ke UGI gitu. Ayo masuk ke IAIN Ponorogo dan yang terakhir nanti gerakannya I love you. Lo cepet dong kene linggih kene ngarep. Gerakan bersama. Baris ngene lho. Nak kloso ya, putri depan. Juru kamera tolong di close ngepasi kumpul baris. Tepuk tangan ini hadir sekian orang luar biasa. Heru barangmu digo sing dikasih. Oh ya, oke. Nah, terus. Ini kumpul sebentar. Yang nggak pakai tenur barang kumpul Isma itu loh. Lah ini tolong dipotoknya Pak dosen. Pakai dikirim kulon. Nah, coba ini indah. Kenapa kok sekarang pakai tenur merah putih? Ini untuk anu Pak dosen, ke Indonesia. Ya, maju. Wow. Yuk, vokalnya rada dhuwur. Ya Rasul, dhuwur ngono. Rada gambus ini, terbukane kowe anu sapa jenenge? Haris, terbukamu gini. Gambus. Ding tang tang ding. Ding tak ding tang. Ya semono ya. Yuk kita anu ini gerak, semoga yang punya apa ya, nyeri-nyeri tulang hilang. Yang kedua, peredaran darah lancar. Keplok ini jebul anu ono 28 saraf yang ada di tanganmu. Jadi kalau kau pancing tepuk itu nyeri tulang hilang, yang kedua darah lancar. Cuman syaratnya raimu aja nglumpuk. Kudu keplok mbek mesem. Gerak bersama ya, iki karena di syuting ya melu iki ngimbangi Tari Sufi ini sudah paham. Sepiro jajal tak dungu sik. Vokalin iki. Ya bekek kamu. Nah, jangan sungkan-sungkan bekek. Nanti kalau kamu menikah, bojomu metengan. Ojo kok wong jerit-jerit kok. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya, stop. Angkat semua tangan, yuk bareng kali kula. Ya mburi-mburi barang ke. Pokoknya saya ngangkat tangan tak dongake selalu mau kaji. Kowe lulus dengan baik, syukur lebih baik, syukur terbaik. Ojo kesuwen nok kampus. Lindang dirampungke. Donatur tetap lho kowe. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ke kanan dulu ya. Yo. Ya Rasulullah, inilah lambaian tangan kami dari UIN UIN IAIN Ponorogo. Hayya.
Tolong pupung ini jejer difotoke. Kamera naik. Semuanya silang tak komandoi. Silang di dada. Ini sebenarnya gemetar di depan pengadilan Tuhan. Jadi kontrol itu aja krono diawasi dosen, aja krono diawasi polisi, aja krono diawasi sapa wong liya, ndak, dirimu sendiri. Nah ini kemenggigilan di hadapan Tuhan itu ini. Sudah, yuk klik, sudah. Cepet ya fotonya, yuk semangat. Gini, ya lalwaton. Udah, ajib kamu jempol. Terus Allahumma sugih. Ojo sarangi ho. Soale iki ngitung duit ngono lho Pak Dosen. Enak digawe donga. Allahumma sugih ini maksudnya ya sugih waras, sugih rezeki, sugih sedulur, sugih ilmu, sugih. Wes, I love you. I love you di atas kepala. Karena puncak Islam tuh cinta. Terakhir smile. Ngene lho, kowe action mereng ngono apa piye ngono lho. Smile. Ngene lho, smile iki. Raine aja glubuk. Ya, sudah sampai di situ, duduk di situ dulu. Mungkin ada tambahan itu komen dari teman-teman. Kita iman ini, Pak. Suasana tenang. Ini saya nanti setelah ini ada Mbak Sopo ya meh ketemu ya, meneliti tentang tari sufi. Bentar, Mbak Yunianingsih, Mbak Yusti Nurwenda, datangkah ini? Mana? Please you come here. Nah, monggo dengan Rian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Abah Budi Harjono dan semua rekan-rekan di Ulinaga. Maaf. Tadi tidak saya baca. Di Ulin Nuha. Luar biasa sekali. Saya juga menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati yang malam hari ini beliau berhalangan hadir dan menyampaikan salamnya yang luar biasa kepada teman-teman warga Ulin Nuha. Tadi beberapa kali Abah Budi Harjono menyebut saya itu dosen. Mohon maaf Pak Abah, saya bukan pernah mengajar. Saya pakai Pemda. Jadi di lain waktu mungkin beliau Pak Bupati bisa hadir sendiri di acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan lagi Pak Abah Budi Harjono, sehubungan besok pagi saya dan Pak Tohari ini ada apel pagi ya. Saya mohon izin dengan kerendahan hati, mohon maaf saya lebih dahulu. Terima kasih. Siapa mau menyusul pulang? Pak dosen, matur nuwun. Ya. Pembedah pintu. Monggo Mbak sini. Sengaja kamu saya panggil karena ini pergi. Iya, matur nuwun. Ini Mbak Yus berbagi cerita saja karena sebagai happy ending. Monggo. Asale piye kok iso neliti kayak dia? Dosen mana? Lah ya, untuk S3 kan?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak bingung juga ya karena tiba-tiba sebenarnya mau mengobrol intern saja sama Abah Budi karena kebetulan saya sedang meneliti tentang tarian sufi dan kemarin melalui Mbak Isma kemudian dikenalkan dengan Abah Budi dan baru ketemu hari ini ketika acara di Maulidiyah UKI Ulinuha. Terima kasih untuk UKM UKI Ulinuha karena sudah memfasilitasi pertemuan ini gitu. Iya, selamat ulang tahun ya semuanya, semoga makin jaya. Apa ya, mungkin itu saja. Mungkin nanti ngobrolnya bisa disambung lebih jauh ke belakang ya, Bah ya. Coba anakku sampai ke sini. Tukang syutingnya biar aja. Ini anak nomor berapa? Sekawan. Yang nomor 2 itu yang udah tudut di belakang. Sabik itu Al-Hafid dari Yambu. Kalau ini ya pernah di Pare. Sehingga please you comment with English language. Sebagai tantangan calon doktor ini nanti tak kon ngomong bahasa Inggris. Oke? Ya, biar Samik dulu mengucapkan selamat buat UKI dulu. UKI, UKM, UKI Ulinuha itu. Ya. Please. Maaf bagi mahasiswa, jangan segan-segan berlatih lagi. Step by step. Aku nak latihan bahasa Inggris ki ndelok billboard. Billboard ya seafood, terus apotik, terus apa ya? Pokoknya akeh bahasa Inggris bertebaran di pinggir-pinggir jalan. Kuwi tak apalke. Lah nak bahasa Arab latihane nama musola, masjid. Oh, Baitus Syukur. Oh, Nurul Huda. Judul kitab ya hanya untuk apa ya, vocabulary, pengucapan lidah ini tajam. Lidah ini biasa lah carane ngasah lidah ini apa no Quran kuno ora tajam lidah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, introduce myself that my name is Muhammad Shamik. You can call me Shamik, and I'm number 4 from my father. My brothers exactly 9, 7 brothers and 2 sisters. Yeah, thank you very much for your giving me attention for speaking in front of the audiences here. I'm from Semarang exactly with my father, and I come here with my friends all of on the bus, and we meet together here, and I meet this event and anniversary, happy anniversary for UKM UKI Ulinuha. Thank you very much for welcome us here, and I meet Sufi Ponorogo. This especially anywhere. I'm very happy coming here, and I can meet you all in this place. Maybe barokah. Thank you. I ever, like my father said last time, I ever went to Pare, Kediri, and I studied there for 9 months. Thank you. I hope you know what I'm speaking here in front of you all, and I seldom